Oke, ini tadi ya, kematian menuju kehidupan. Oke, sekarang pertanyaannya terkait perkembangan-perkembangan tadi, dan sekarang ini tidak ada lagi yang mengubah itu, ya. Itu tadi sudah saya tunjukkan tahun-tahunnya ya Bapak Ibu ya. Dan saya tunjukkan dasar kitab sucinya, saya tunjukkan konteksnya dipakainya ketika apa, dan ternyata yang ditunjuk oleh Zul tadi atau Pak Zul tadi itu adalah terkait dengan tanda salib yang digunakan pada saat pembaptisan. Dan itu ternyata tetap dilakukan dalam gereja Katolik. Nah, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik masih mempertahankan pemakaian tanda salib di dahi itu. Baik itu ketika pembaptisan tadi, itu yang paling tua, dipakai tanda salib. Kemudian ketika pemberkatan roti dan anggur di atas altar, kemudian ketika memberkati benda-benda atau memberkati orang memakai tanda salib. Kalau Anda melihat paus itu tangannya begini-begini, itu membuat tanda salib, ya. Bukan tanda salibnya yang punya kekuatan, tapi berkat yang diturunkan Allah melalui salib itulah, makanya disebut salib itu tanda kemenangan Kristus. Kemudian perkembangan yang ada merupakan ajaran para bapak gereja yang sesuai dengan magisterium gereja. Ya, magisterium gereja itu diatur dan diberikan oleh Yesus sendiri dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19, di mana di sana Yesus mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus, lalu dia memberi tugas untuk melepas dan mengikat atau suatu otoritas untuk menetapkan suatu ajaran salah atau tidak. Bapak Ibu, bisa Anda baca sejarah bagaimana gereja Katolik berperan penting dalam menetapkan ajaran-ajaran bidah yang muncul pada abad-abad pertama, terutama di dalam konsili-konsili. Itu berperan penting, terutama para paus, para uskup, dan lain sebagainya. Ya, nah, malahan saya tulis di situ, secara logika atau secara logis, ya, malahan lebih parah kelompoknya Pak Zul, ini. Karena apa? Mereka membuang semua yang saya ceritakan tadi. Dari awal pembahasan saya di video ini, ternyata di gerejanya Pak Zul itu dibuang semua. Dibuang semua. Ternyata di gerejanya Pak Zul yang saya ceritakan tadi dari awal saya live sampai sekarang itu dibuang dari gerejanya Pak Zul. Maka pertanyaannya, ajaran gereja Pak Zul itu dari mana asalnya? Dari mana? Ya, dari mana asalnya? Asal usulnya dari mana? Nah, tentang magisterium gereja, ya, dalam menetapkan atau dalam mengembangkan penafsiran tadi atau pemakaian tadi, ya, apa yang sudah diwarisi para rasul itu Yesus sendiri sudah memberikan kepada para penerus Rasul Petrus. Seperti kita lihat misalnya saya bacakan Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya. Di situ dikatakan, ya, dan aku pun berkata kepadamu, mu di sini adalah Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ini tugas yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus dan para pengikutnya, terutama apa yang saya bold di situ atau saya hitamkan di situ. Maka dalam konteks tadi, bagaimana perkembangan pemakaian salib itu, di sini kita melihat bahwa konteks perkembangan pemakaian yang hanya tadinya di dahi pada saat baptisan dan ternyata masih dipelihara oleh gereja Katolik, kemudian ada juga di pemakaian ketika pemberkatan roti dan anggur, pemberkatan barang-barang, pemberkatan orang, dan juga kita lihat tadi ketika selesai pembacaan Injil, pembuatan salib di dahi, di mulut dan hati, perkembangan itu sebenarnya otoritasnya, penafsirannya, atau penafsiran itu bisa dianggap benar, bisa dianggap valid,
karena tugas yang diberikan Yesus kepada Rasul Petrus dan penerusnya. Karena gereja Kristus itu tidak berhenti ketika para rasul mati atau wafat, tapi dilanjutkan oleh para penerus mereka. Seperti misalnya Rasul Petrus dilanjutkan Linus, dilanjutkan Anakletus, dilanjutkan Clemens, dan seterusnya sampai saat ini, yaitu Paus Fransiskus. Dan otoritas itu didapatkan dari Yesus sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, inilah tugas yang diperoleh oleh para rasul dan penerus mereka, termasuk sampai sekarang, yaitu paus atau para uskup. Nah, tugas itu lanjutannya mana? Lanjutannya ada, lanjutannya ada, yaitu penggembalaan. Setelah diberikan otoritas untuk menetapkan, mengikat dan melepas, untuk menetapkan salah dan benar, dan juga untuk menetapkan ajaran-ajaran itu untuk tadi pemakaiannya sebagai tanda salib, seperti tanda salib tadi. Lalu apa tugas yang diberikan Yesus selanjutnya kepada Rasul Petrus? Terutama tentang penggembalaan. Saya tandain warna hitam di sini. Tuhan Yesus itu memberikan tugas penggembalaan kepada Rasul Petrus, dan Rasul Petrus wafat kemudian. Setelah dia wafat, dilanjutkan kepemimpinannya yang hingga sampai ini ada. Mengapa seperti itu? Karena janji Yesus dalam Matius tadi, Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, itu ada 3 kali Yesus berbicara kepada Petrus supaya menggembalakan domba-domba. Oke, kita baca. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Petrus sedih tadi Bapak Ibu? Karena 3 kali ngomong ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus dijalankan. Sesuatu tugas yang harus dijalankan oleh Petrus. Karena 3 kali itu adalah lambang bahwa sesuatu itu penting. Dalam kebiasaan pada saat itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, tugas inilah nanti yang dijalankan oleh Rasul Petrus, penggembalaan ini. Dan kita buktikan nanti ketika konsili Yerusalem. Kita buktikan, kita lihat nanti. Oke? Perkataan Yesus sebanyak 3 kali itu dianggap sebagai perkataan yang penting dan harus dijalankan. Dan perkataan itu, Bapak Ibu, perkataan yang bukan hanya kata-kata kosong. Karena selanjutnya Rasul Petrus menjalankan tugas itu yang diwarisi sampai saat ini. Oke, dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, jadi Yesus berkata kepada Rasul Petrus Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Itu tadi ceritanya, bagaimana Yesus memilih Rasul Petrus sebagai pemimpin dari para rasul. Dan bagaimana di situ diucapkan, ya, kata-kata bagaimana Rasul Petrus nanti akan wafat. Dan Bapak Ibu, dalam keyakinan gereja Katolik dikatakan bahwa Rasul Petrus itu dihukum mati oleh Kaisar Nero dengan cara disalibkan terbalik di Roma pada sekitar tahun 67 ketika terjadi pemberontakan atau pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero dan menuduh umat Kristiani. Oke? Nah, terkait juga pemakaian tadi ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bingung. Pemakaian atau kita membuat tanda salib ya. Itu juga Bapak Ibu silakan pelajari lebih lanjut lagi ya tentang pemakaian tanda salib itu. Saya tidak akan berikan semua karena sudah hampir 3,5 jam penjelasan ini. Oke, supaya nanti yang menonton tidak terlalu ngos-ngosan untuk mendengarkan. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Dan di sini kita lihat ketika Konsili Yerusalem di mana Petrus mengklaim diri telah dipilih Allah sejak semula ya dari antara para rasul ya untuk supaya melalui perantaraan mulutnya bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dari sini kita juga bisa lihat bagaimana Rasul Petrus dari Roma untuk seluruh dunia. Dari Roma untuk seluruh dunia. Ya Bapak Ibu, sampai sekarang ini kekristenan paling banyak adalah kekristenan yang berpusat di Roma, yaitu Katolik. Maka saya katakan dari Roma kepada seluruh bangsa.